Pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan Mas Guru. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang katanya masih muda, tetapi nanti akan memperkenalkan sendiri, yaitu seorang motivator nasional yang sudah berkeliling di berbagai provinsi. Oleh sebab itu, kita sapa dulu narasumber pada malam hari ini. Namo Buddhaya, Mas Randi. Namo Buddhaya, Mas Guru, apa kabar? Sehat. Terima Syukur kasih. sadu ya. Luar biasa, masih sangat muda. Gitu. Sama. Pemirsa, Mas Guru dimanapun juga. Anda berada. Dan saya persilahkan untuk narasumber memperkenalkan diri secara singkat. Kami Baik, persilahkan. baik Mas Guru ya. Namo Buddhaya buat seluruh sahabat Dhamma yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih kepada Mas Guru dan juga para seluruh pengurus Pergabi dan panitia Waisa Abdi Negara Pelajar Buddhis Nusantara tentunya yang memberi saya kesempatan untuk hadir di program ini untuk dapat berbagi sedikit cerita nantinya ya dengan Mas Guru yang hari ini memandu. Saya Randi Tunggeleng, saya tinggal di Jakarta sejak tahun 2003, usia 12 tahun. Karena saya lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, ya ini kota kelahiran saya lahir pada tahun 91. Nah, kepindahan saya ke Jakarta pada tahun 2003 mempertemukan saya dengan ajaran Buddha, Guru ya, para teman-teman sedama semua. Karena ketika di kota kelahiran saya dulu, saya sekolahnya di sekolah yang berbasis pada salah satu agama tertentu. Nah, ketika pindah ke Jakarta, tepatnya di Bekasi, itu saya bertemu dengan atau masuk di sebuah sekolah yang ada semua agama. Nah, disitulah saya mengikuti pelajaran agama Buddha dan akhirnya pertama kali bertemu dengan ajaran Buddha. Setelah itu bisa ke wihara, lalu mencoba untuk aktif ya di kegiatan-kegiatan Buddhis, khususnya kegiatan kepemudaan saat itu tingkat remaja, mengikuti lomba-lomba, terus juga sempat dipercaya menjadi ketua di Muda-Mudi Mas Guru pada awalnya ya, lalu ya sampai seterusnya lah sampai hari ini yang masih senang untuk belajar Dhamma dan mencoba untuk juga berbagi Dhamma di kesempatan-kesempatan yang ada. Kurang lebih begitu, Mas Guru. Terima kasih, luar biasa. Masih muda sudah begitu antusias terhadap Dhamma Sang Buddha. Kalau boleh saya tahu, saya mendengar sedikit. Mas Randi ini merupakan seorang motivator. Kan begitu, motivator. Apa benar ini pekerjaan Mas Randi ini sebagai seorang motivator? Bisa diceritakan? Wah, dengar juga ya Mas Guru ya. Benar ya. Jadi memang saat ini profesi saya adalah seorang profesional public speaker, motivator, dan juga trainer. Jadi selain memberikan motivasi di berbagai tempat atas undangan yang diberikan dari perusahaan maupun dari instansi-instansi ataupun sekolah, juga sebagai trainer Mas Guru dan para teman-teman sedama ya. Trainer ini lebih kepada pelatih yang memberikan suatu training untuk meningkatkan skill seseorang. Nah, untuk di bidang training sendiri, sebagai trainer saya lebih spesifik fokusnya dan certified-nya itu di pelatihan public speaking ya. Jadi saya sebagai trainer public speaking untuk membantu orang-orang memiliki kepercayaan diri dan juga memiliki teknik berbicara depan umum yang lebih baik. Ya, salah satunya biasanya itu bagaimana kita berbicara biar nggak ada dan teman-temannya yang lain gitu ya, berbagai kendala yang lain. Nah, itu saya punya program itu, Mas Guru. Jadi profesi saya sehari-hari membuka kelas ya atau mengisi berbagai undangan dari tempat-tempat yang memang membuat pelatihan public speaking pada khususnya seperti itu. Oke, luar biasa. Pemirsa, masih muda, seorang motivator. Jadi kalau pernah mendengar juga saya bahwa beliau ini sudah keliling ke berbagai macam provinsi, yaitu memberikan pelatihan, tetapi dalam hal ini katanya pernah keliling di provinsi itu sebagai penceramah, kan begitu, yaitu untuk agama Buddha. Bisa diceritakan katanya yang 1000 lebih gitu ya, pernah ceramah di berbagai macam wihara. Kami persilahkan. Ya, jadi memang benar saya sudah mungkin ke lebih kurang 20-an provinsi ya dari 34 yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa seluruhnya karena ini terbatas pandemi, jadi sejak pandemi agak belum keluar lagi. Nah, ketika diberi kesempatan untuk biasanya ke luar
kota atau keluar pulau atau keluar provinsi itu atas berbagai kegiatan sih Mas Guru lebih tepatnya ya. Karena memang ada undangan untuk profesi ya, jadi mengisi di berbagai perusahaan yang mengundang keluar itu. Namun memang di sela-sela kegiatan profesional saya juga memang menyempatkan diri untuk berbagi dhamma. Jadi memang sejak tahun 2012 itu saya sudah mulai menjadi seorang dhamma duta. Memang pada awalnya tentunya di daerah dekat-dekat ya, di sekitar Jabodetabek, tapi mulai tahun 2017 itu sudah mulai ada undangan dan kegiatan di luar pulau, di luar provinsi gitu. Nah, sejak 2012 itu sampai sekarang berarti sudah ya sebenarnya tahun ke-10 ya, tahun 2022 ini, itu tentu banyak kisah ya, banyak kisah-kisah unik yang saya dapatkan juga di berbagai tempat, karena dengan berkeliling seperti itu, saya jadi bisa melihat bahwa ternyata budaya di Indonesia ini, khususnya budaya Buddhis itu berbeda-beda, Mas Guru. Ya, di kota dan di desa itu berbeda, lalu Jawa, lalu di Bali, di Lombok, ya, di Lampung, itu berbeda. Belum lagi kita bicara soalnya di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau, ya, kalau di Bangka Belitung, orang-orang kepulauan gitu ya, itu berbeda. Lalu di Kalimantan, ya, di Sulawesi, di Banten juga. Kalau Banten itu kayak di Tangerang atau di Rengas gitu ya, Rangkas Bitung gitu ya, lalu ada Jawa Barat juga, Rengas Dengklok dan seterusnya. Jadi itu ternyata berbeda. Nah, ini mengajarkan bahwa oh, ternyata orang-orang dari berbagai latar belakang itu juga semangat untuk belajar dhamma. Karena tidak selalu orang-orang yang di kota yang justru lebih semangat, Mas Guru. Saya beberapa kali menemukan kejadian itu justru di berbagai tempat yang agak kita bisa bilang terpencil, itu ibu-ibunya sampai jalan kaki cukup jauh, pulang pergi, untuk sampai ke wihara dan mendengarkan dhamma. Dan itu umatnya tidak sedikit gitu ya, banyak gitu. Jadi semangat belajar dhammanya itu memang tinggi seperti itu. Ya, ini salah satu yang menurut saya mengharukan bahwa ternyata Buddha Dhamma segitu dihargainya ya oleh orang-orang yang benar-benar bisa merasakan manfaat dari Buddha Dhamma itu sendiri. Nah, kalau latar belakang kenapa saya memutuskan ya untuk membantu menjadi abdi dhamma, paling tidak sebagai dhamma duta, dan memang saya bukan lulusan dari STAB ya, jadi tidak qualified untuk jadi seorang guru seperti Mas Guru ya. Dari pengetahuannya itu masih jauh dari para tentunya senior-senior saya di Pergabi ini. Tapi saya melihat saat itu memang ada kekurangan ya, kekurangan sumber daya manusia, khususnya Dhamma Duta untuk mengisi sharing Dhamma di Puja Bakti ada di wihara, Mas Guru. Ya, jadi jumlah wihara kita itu lebih banyak sepertinya daripada Dhamma Duta yang aktif ya. Mungkin kalau dhammanya Dhamma Duta atau orang yang bisa sharing Dhamma mungkin banyak, tapi tidak semuanya yang masih aktif dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada ya, mungkin keluarga dan segala macam. Nah, artinya tadi itu ada kekurangan, saya memutuskan ya kalau kita harus menunggu orang, kalau kita hanya harus menyuruh orang yang mengisi kekosongan ini, ya mau sampai kapan? Kenapa tidak kita coba dari diri kita sendiri, seperti yang sering kita dengar. Ya kalau mau mengubah sesuatu, ya mulailah dari diri sendiri gitu ya. Nah, saya berharap itu teman-teman muda saya juga banyak ya nantinya jadi Dhamma Duta, tapi saya kan tidak bisa nyuruh gitu. Jadi saya pikir harus saya duluan. Ketika itu memang saya masih aktif di kepengurusan wihara ya, menjadi ketua muda-mudi ataupun menjadi aktivis di yayasan. Jadi ada pengaruh lah. Dalam artinya saya ingin coba paling tidak orang-orang sekitar saya nanti itu juga bisa aktif seperti itu. Itu pada awalnya menjadi latar belakang, dan akhirnya saya tidak berhenti. Kenapa? Karena semakin kita melangkah, semakin banyak hal bermanfaat yang bisa kita beri, dan saya melihat semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat itu, Mas Guru ya. Saya yang cukup berkesan, saya pernah sharing Dhamma itu sampai ke penjara-penjara, Mas Guru ya. Jadi beberapa lapas dan rutan itu di Jabodetabek, di Tangerang maupun juga di Jawa Barat ya, di Kerawang itu saya pernah datang, diberi kesempatan sharing tanah. Saya melihat bahwa ya di situ narapidana orang-orang yang memang sudah salah ya, dalam artian ada di sana, ternyata mereka juga punya hati gitu. Jadi ketika kita berikan siraman-siraman Dhamma, berikan ajaran-ajaran Buddha, mereka mau menyimak dengan baik, mereka mau untuk mempelajari itu dengan baik, dan tidak sedikit dari mereka juga berlatih di sana, sehingga bisa menjadi bekal yang cukup baik untuk membina diri di sana, sekaligus ketika mereka nanti sudah keluar kembali ke masyarakat, mereka bisa gunakan bekal-bekal Dhamma yang diberikan oleh para kita Dhamma Duta yang ada di sana, yang bolak-balik ke sana itu, untuk mereka terapkan dalam kehidupan barunya di luar nanti gitu. Dan senangnya adalah ketika saya pernah mengalami, satu hari saya sedang berjalan di kota, ada seorang wanita ya, tiba-tiba memanggil, "Ko Randi, itu masih ingat saya enggak?" Aduh, saya sebenarnya tidak terlalu ingat. Lalu dia memperkenalkan diri kembali. "Saya ibu ini dulu ada di rutan wanita, ya ada di Jakarta gitu ya." Loh,
Oh, Ibu sekarang berarti sudah bebas ya? Senang sekali. Iya, Pak Randi, terima kasih atas sharingnya saat itu. Sekarang saya sudah keluar dan saya sudah memulai hidup saya yang baru. Saya sudah benar-benar meninggalkan seluruh kebiasaan lama saya yang membuat saya ada di sana saat itu. Dan salah satu memang berkat apa yang saya dapatkan di Setia yang ada di rutan itu, dan salah satunya tentu yang hadir adalah orang di satu. Di situ hati saya bergetar, Mas Guru. Ya, saya tidak pernah menyangka bahwa satu hal kecil ya yang kita lakukan. Kenapa saya katakan kecil? Ya mungkin saat itu hanya 1 jam atau 2 jam dan tidak rutin juga harus setiap hari. Bisa sampai membuat hidup seseorang itu berubah ya termasuk drastis, karena dia sendiri bilang hidup dia berubah drastis gitu ya. Dan itu ternyata kebahagiaan yang tidak terkira yang membuat saya akhirnya tetap semangat untuk semakin menjangkau yang jauh untuk sharing dhamma khususnya. Jadi ketika saya diberi kesempatan untuk sharing dhamma, Mas Guru, ke berbagai tempat khususnya yang terpencil-terpencil, itu saya selalu senang. Ya, dan saya selalu bilang kalau bisa memang beri saya kesempatan, nggak usah ragu untuk undang saya, nggak usah memikirkan wah nggak enak nih sama Korandi tempatnya kecil, jauh, becek atau apa. Nggak apa-apa. Karena sebenarnya tekad saya di awal untuk jadi Dhamma Duta karena alasan itu. Tadi saya bilang kan terjadi banyak kekosongan, terjadi banyak tempat yang ada puja bakti tapi tidak ada Dhamma Desana, sehingga mereka hanya baca parita pula, baca perta pula, sehingga tidak ada wawasan bertambah, ya bisa saja keyakinannya tidak tumbuh. Nah, atas dasar itu kan saya melangkah menjadi Dhamma Duta. Ya, sehingga ketika ada wihara-wihara memang jarang Dhamma Dutanya ada, saya lebih senang kalau ke tempat yang seperti itu. Karena memang itu tujuan awal saya. Dan ini terbukti. Terbukti bagaimana ketika suatu saat di salah satu daerah pinggiran di Jawa Barat, ketika saya ke sana, Mas Guru, atas undangan pengurus sana, lalu pengurus sana bertanya ketika saya sudah tiba, Korandi, kok Korandi mau ke sini? Loh, saya kaget. Loh, kenapa kamu tanya begitu? Lah, kan kamu yang undang. Iya, soalnya banyak Dhamma Duta nggak mau ke sini kok. Loh, kenapa? Saya kaget, karena waktu itu saya masih baru 2-3 tahun. Iya, soalnya ya di sini tahu sendiri lah, kok jauh, umat juga nggak banyak, tempat juga ya sederhana banget, apalagi bicara ongkos ya, amplop itu ya nggak ada lah, kecil lah nilainya Korandi gitu. Jadi nggak banyak lah yang mau ke sini gitu dengan segala tadi kekurangan kami. Saya kaget Mas Guru. Saya bilang, oh kalau saya nggak apa-apa, kamu undang aja ya. Karena memang tujuan saya jadi Dhamma Duta itu karena alasan ini justru bahwa tempat-tempat seperti tempat kamu ini memang mungkin tidak banyak yang jangkau, sulit terjangkau karena keterbatasan waktu dan segala macam. Ya memang saya hadir untuk itu. Jadi saya bahkan memberi dia motivasi dan semangat. Saya bilang tenang aja, tidak semua kok mungkin yang kamu kira Dhamma Duta itu seperti itu, ya kan? Tidak semua akan menolak tempat kamu. Kamu tetap harus semangat mengundang Dhamma Duta. Paling tidak saya kasih tahu, saya bilang paling tidak saya kasih tahu dia satu value yang saya pegang. Nah, ini yang saya mau sharing juga. Bahwa saya menjadi Dhamma Duta itu, atau semua Dhamma Duta pasti kan punya role model, punya idola, punya patokan ya. Walaupun idealnya, idolanya adalah Sang Buddha langsung. Nah, kalau saya bilang idola saya, atau role model, bukan dan role model saya, patokan saya menjadi seorang Dhamma Duta, itu adalah Sang Buddha langsung. Ya. Jadi, yang kita tiru adalah beliau. Saya bilang, kalau beliau dulu, sebagai seorang Buddha saja, ceramah pertama kali kepada berapa orang? 5. Kalau Buddha aja 5 mau ceramah, kenapa saya harus tunggu 100? Ya, lo emang Dhamma Duta ini lebih hebat daripada Buddha. Ya, Buddha yang maha sempurna aja 5 pun ceramah. Kok saya harus 50? Kok saya harus 200 baru datang gitu? Enggak, saya bilang saya 1 pun datang, orang saya jauh dari Buddha levelnya. Kalau Buddha 5, ya wajar. Saya 1, ya maklum gitu loh ya. Jadi saya 1 pun saya datang. Terus kedua saya bilang tempat. Buddha pertama kali dulu ceramah di mana? Di Hotel Bintang 5. Ya, atau di sebuah gedung mewah. Kan hutan ya, Taman Rusa isi patannya itu hutan ya kan. Kalau seorang Buddha saja di hutan mau ceramah, loh kenapa saya Radit Tunggeleng harus di hotel? Kenapa harus tunggu wihara tingkat 3? Kenapa harus sudah berkeramik? Enggak, saya bilang ya jauh saya dari Buddha, malu saya bilang ya kan. Kalau kita sebagai Dhamma Duta, apalagi saya masih muda, standarnya harus melebihi standar Buddha, saya bilang enggak, saya bilang. Tapi ya saya tidak bisa bilang semua Dhamma Duta punya prinsip sama kayak saya loh, saya bilang sama dia. Jadi kamu jangan pukul rata juga ya kan. Tapi ini paling tidak biar kamu tetap semangat nih mengundang Dhamma Duta, karena wihara itu butuh Dharma Duta. Jangan cuma umat bakti, akhirnya nanti lama-lama dia bosan, lama-lama dia ya tidak datang lagi gitu kan. Itu satu juga Mas Guru yang membuat saya paling tidak mendapatkan hal baru, pengalaman baru. Oh, ada toh ternyata kejadian seperti itu di wihara gitu kan. Lalu satu hari saya ke Jawa Tengah ya, juga di sana itu ada satu wihara, waktu itu saya tugas, lalu saya coba sempatkan untuk ke wihara malam hari, untuk sharing-sharing. Lalu mereka bilang, aduh, di sini kami udah 3 bulan nggak jalan puja baktinya, soalnya nggak ada yang ceramah, jadi umat milih di rumah aja. Aduh, saya bilang kalau diri saya bisa dibagi, saya belah ini. Saya bilang, sayang saya harus kembali ke Jakarta karena ada kerjaan dan tidak bisa memaksakan terus-terusan sana.
Tapi saya berpikir apa yang bisa kita lakukan ya. Memang benar ternyata kita masih sangat kekurangan sama duta. Jadi mudah-mudahan yang menyaksikan ini nih, para anak-anak muda nih dari usia sekolah, usia mahasiswa, kalau menyaksikan ini, yuk mari ya teman-teman, kita bersama-sama peduli, kita sadari dulu nih, memang wihara-wihara kita se-Indonesia ini banyak sekali dan sudah didirikan oleh para donatur yang bermurah hati. Tentunya tujuannya untuk Dhamma terus berkumandang di sana. Tapi realitanya apa? Banyak wihara yang menjadi tempat kosong dan Dhamma tidak berkumandang di sana. Kenapa? Si orang menyampaikannya yang kurang, ya, yang kurang baik secara kuantiti, apa juga quality maupun dari kemauan masih kurang, ya. Jadi mari, mudah-mudahan kita bisa terus punya satu semangat bahwa kita bisa loh untuk paling tidak berkontribusi memajukan Buddha Dharma. Kalaupun belum bisa memajukan, paling tidak kita mempertahankan eksistensi Buddha Dharma. Kenapa kita harus pertahankan? Kenapa kita harus memajukan Buddha Dharma dan mengembangkan ini? Itu tidak main-main, teman-teman. Karena kita yakin bahwa kita beragama Buddha, kita yakin bahwa ajaran Buddha ini memang luar biasa, bisa membawa pada bebasnya duka dan mencapai kebahagiaan. Kalau kita tahu ini ajaran luar biasa dan bisa membantu banyak orang, bahkan banyak makhluk untuk bebas dari derita, bebas dari duka, kenapa kita tidak berusaha keras untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran ini? Kalau kita tahu dari situ bisa membantu banyak orang, dari situ bisa membantu banyak makhluk, ya kan? Kalau kita benar-benar punya keyakinan yang segitu besar bahwa ajaran Buddha ini bisa membebaskan duka, ya, bukan cuma terlabel di KTP kita agama Buddha, kita pasti tahu kenapa kita harus melestarikan dan juga mengembangkan Dharma. Itu alasan utama yang membuat kita tidak kenal usia, tidak kenal latar belakang juga untuk bisa berkontribusi. Saya bukan, sekali lagi saya bilang, saya bukan sarjana agama, bukan sarjana pendidikan Buddha, ya. Jadi kalau bicara latar belakang, ya kalau itu tidak termasuk, teman-teman, ya. Tapi tentunya tidak mengenal usia, latar belakang, kita bisa memulai asal kita punya kemauan untuk bagaimana kita melaju, ya, kita menyiapkan Dhamma, walaupun hanya umatnya satu orang. Ya, saya pernah ke satu pedalaman, itu 4 jam kurang lebih perjalanan saya dari Jakarta sampai sana, hujan keras, hari itu cuma satu orang yang datang, yang undang, ya, karena dia nggak enak datang. Saya tetap sharing, saya tetap menyampaikan materi yang saya siapkan, karena saya bilang mungkin di sana telah hadir juga makhluk-makhluk yang tak kasat mata, baik dewa maupun makhluk peta, yang sudah mengetahui informasi bahwa ada diskusi Dhamma hari itu, maka kita tidak boleh hilang semangat karena umatnya cuma satu. Kalau semangat baru, kalau 100 baru semangat, enggak begitu. 1, 10, 100, 1000, semangatnya kalau saya berusaha untuk selalu sama, materi tidak saya kurangi 1 poin pun, baik yang dengar 1 maupun yang dengar 100. Baik di kota maupun di desa, materinya sama, standarnya sama, ya. Itu yang saya usahakan, yang saya pegang sampai hari ini, Mas Gur. Ya. Sampai enggak bisa ngomong saya. Begitu luar biasanya, begitu ini sekaligus sudah masuk ke materi motivasi, motivatornya sudah masuk, kan begitu. Jadi walaupun mungkin hanya satu, pemirsa, bagi Bapak Ibu guru, para pandita, para penceramah, tetap tidak berkurang memberikan damanya, karena beliau punya keyakinan di samping manusia ada makhluk lain barangkali yang bisa mendengarkan. Luar biasa ini, pengetahuan, keyakinan seperti ini yang harus dimiliki oleh seorang penceramah. Saya pikir ini sangat jarang pengetahuan seperti ini, bahwa ternyata ada makhluk lain barangkali yang bisa mendengarkan, termasuk diri saya ketika muridnya hanya satu. Ogah-ogahan ngajarnya, kan begitu ya. Padahal kita belum tentu, atau bisa jadi banyak makhluk yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Luar biasa. Terus kemudian, Mas, saya panggil Mas karena masih muda, kan begitu ya. Saya juga dipanggil Mas karena saya juga ingin muda terus, kan begitu ya. Kalau itu dari cerita-cerita yang bisa saya tangkap tadi, yang sesungguhnya itu sekaligus sudah memotivasi bagi saya dan bagi para pendengarnya. Cuma ada yang mungkin perlu dijelaskan. Kalau misalnya suatu saat saya mendengar bahwa Mas Randi pernah ke Jambi, pernah ke Lampung dan sebagainya. Kalau misalnya suatu saat mungkin diundang oleh kaum muda, apa sih motivasi untuk bisa memotivasi kaum muda? Kalau yang tua barangkali bisa hanya meneruskan saja, yang waktunya tidak lama lagi, kan begitu ya. Tapi bagi kaum muda seperti Mas Randi ini, awalnya supaya mendalami tentang Dhamma Sang Buddha itu, awal yang harus
diterapkan di kaum muda itu apa sesungguhnya begitu. Silakan Mas Randi. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Guru ya. Jadi benar teman-teman, juga Mas Guru, kebetulan nanti memang di periode Waisak ini pun di akhir Mei juga saya diundang salah satu komunitas muda Buddhis di Lampung untuk ngisi program Waisak juga. Jadi mereka udah bisa bikin acara offline, mudah-mudahan jalan ya, tidak ada kenaikan kasus pandemi, jadi itu bisa berlangsung. Jadi kembali saya bisa berbagi inspirasi di sana gitu. Nah, kalau ditanya apa sih yang bisa saya bagi sedikit buat teman-teman muda, mungkin ada beberapa poin. Pertama, jangan sia-siakan usia muda. Ya, jangan sia-siakan usia muda kita. Untuk apa? Mungkin kalau diajar oleh pihak sekolah atau berbagai tempat, jangan sia-siakan usia mudamu untuk belajar, untuk berkarya. Ya, itu betul. Ya, kita harus lakukan itu. Tapi saya ingin tambahkan satu lagi, jangan sia-siakan waktu mudamu untuk menabung kebajikan. Ya, jangan sia-siakan waktu mudamu untuk menabung kebajikan, karena ini tentu menjadi bekal yang baik untuk kesuksesan di usia muda, sekaligus ya menjadi bekal di usia tua. Ya, jadi harus kita jangan sia-siakan, karena waktu muda tidak bisa diulang. Waktu muda itu luar biasa soalnya, energi yang besar, ya tenaga yang kuat, semuanya masih fresh gitu ya. Jadi jangan kita sia-siakan hanya lewat begitu saja. Itu satu. Yang kedua, berbuat baiklah sejak muda. Ya, saya ketika pertama kali menjadi seorang Dhamma Duta, saat itu usianya masih kepala dua awal banget ya. Banyak yang bertanya, kok, bro, kenapa sih udah mau menjadi Dhamma Duta berbuat baik itu, kenapa nggak tunggu tua aja nanti? Sekarang kita senang-senang dulu aja lah, gitu kan? Kita nikmati di masa muda kita, kan nggak bisa diulang masa mudanya. Ya memang, justru kadang nggak bisa diulang. Maka tadi saya bilang, pertama, jangan sia-siakan. Kedua, saya bilang, ada satu prinsip yang menurut saya kurang tepat, yang tidak akan saya pegang, yang mungkin selama ini menjadi banyak jadi prinsip umum, yaitu, ya tunggu tua lah, baru kita berbuat baik. Ya kan? Saya bilang, kalau sampai tua, kalau saya tidak sampai di usia tua, bagaimana? Emang ada jaminan kita sampai di usia tua, baru bisa berbuat baik? Kedua, kalaupun sampai di usia tua, emang ada jaminan saya sehat dan tubuhnya masih sempurna bergerak? Kan sekarang tidak ada jaminan. Banyak orang stroke di usia 50, ada orang sudah meninggal di usia 48, ya kan? Lah, tapi kalau tidak ada jaminan bahwa saya sampai di usia tua, dan tidak ada jaminan bahwa di usia tua saya adalah masih tetap sehat bugar, lalu kenapa saya harus menunda tabungan kebajikan saya sampai di usia tua? Kenapa tidak dari muda? Ketika saya jawab pada teman-teman yang bilang kenapa harus dari muda. Ini yang kedua, teman-teman bisa saya sharingkan buat teman-teman. Yang ketiga, tentang keistimewaan ajaran Buddha, teman. Ya, karena ini topiknya tentu kita konteksnya sebagai Buddhis nih, teman-teman ya. Kalau bicara kesuksesan duniawi sebagai saya biasa motivator, saya banyak sharing juga bagaimana anak muda harus berbuat sesuatu untuk masa depan. Tapi saya ingin lebih pada hari ini titik beratkan dalam menyambut Trisuci Waisak, momen istimewa ya, kelahiran guru agung kita, lalu pencapaian beliau, lalu parinibbana beliau. Ini momen-momen yang besar ya, kelahiran. Itu parinibbana itu momen besar, teman-teman, menunjukkan adanya anicca secara nyata. Ya, tidak mengenal siapapun. Itu luar biasa. Lalu kesempurnaan Buddha dibuat gaya itu juga momen besar, bahwa membuktikan bahwa seorang manusia seperti kita bisa merealisasi kesempurnaan itu. Jadi kalau beliau bisa, kita bisa. Jadi semua itu momen istimewa, makanya diperingati. Nah, hari ini saya juga ingin menambah keistimewaan itu, teman-teman. Ya, bahwa Buddhis ini, teman-teman, ajaran Buddha ini itu ajaran yang begitu luar biasa. Saya ketika dulu belum belajar Buddhis, saya punya satu pertanyaan kritis dari saya SD yang tidak dapat jawaban ketika saya masih di sekolah saya yang lama. Ya, apa pertanyaan saya, teman-teman? Kegelisahan saya. Saya melihat fenomena secara nyata di lapangan. Ada manusia hidup secara lahir sampai hidup ya, sudah kaya, cakep, pinter, hidupnya bagus semua, sehatlah panjang umur. Di sisi lain kita bertemu dengan orang juga yang sangat kontras. Ya, sudah miskin, jelek, pendek umur, sakit-sakitan, gak cerdas, dan lain sebagainya. Kok bisa? Saya waktu itu bertanya-tanya di usia SD saya. Kok bisa ya? Kan ada yang maha adil. Kok tidak mengatur ini secara adil? Lalu saya bertanyalah pada guru agama saya di sekolah saya sebelumnya. Jawabannya ya ini kehendak. Kalau kehendak saya bilang, ya kok kurang pas gitu ya. Tahu ini cobaan. Saya tanya lagi, jawaban cobaan. Oh, kalau cobaan kok nggak dibagi-bagi ya Pak? Kalau cobaan dibagi dong, yang pintar tapi jelek, yang kaya ya mungkin cacat. Ya jangan setumpuk jelek, miskin, cacat semuanya bertumpuk gitu kan kurang adil. Ya saya nggak puas. Saya ya terserah orang lain. Tapi ketika saya pindah ke Jakarta, Bekasi, bertemu dengan pelajar agama Buddha, saya bersyukur bisa mendapatkan jawaban yang berbeda. Ketika pertanyaan itu kembali saya tanyakan gitu. Kali ini ya karena sudut pandang agama Buddha dibilang semua ada sebabnya kan, semua karena karma gitu. Di situ saya terkejut ya. Saya terkejut bahwa semua ada sebabnya. Lalu saya bertanya lebih jauh, saya baca lebih jauh, belajar lebih banyak tentang hukum karma, dan saya benar-benar bisa menerima apa yang Buddha ajarkan itu. Ini titik balik saya, teman-teman. Anak muda nih, kita bicara sisi anak muda, kita kan harus kritis, logis ya. Oh, ini. Lalu saya bilang, pertanyaan saya tidak berarti sampai di sana ketika saya dulu di sekolah sebelumnya. Jadi tolong dijawab lagi pertanyaan berikutnya gitu kan.
Saya akan bandingkan manusia dengan hewan. Kok ada manusia yang hidupnya lebih susah di pinggir jalan penampungan sampah, tapi kok ada hewan hidupnya enak di rumah orang kaya gitu ya, makan terjamin, bahkan dia kandangnya bersih, mungkin dapat vitamin, vaksin dan segala macam, hidupnya lebih kelihatan terjamin gitu. Nah, saya bilang kan kalau memang kita kenal dulu hewan diciptakan untuk manusia, hewan lebih rendah dari manusia, kok kelihatannya fenomena nyatanya nggak demikian gitu. Ada manusia bahkan lebih susah mencari makan, bahkan makan makanan bekas dari sampah, di sisi lain hewan bisa makan makanan impor dari majikan, ya kan? Kok jauh gitu. Nah, pertanyaan saya satu teman-teman, lalu saya menggali jajaran Buddha, ternyata jawabannya ada. Ada sebab kenapa seseorang terlahir sebagai hewan ataupun manusia. Ini faktor sila. Dan ada sebab kenapa seseorang terlahir berkecukupan atau tidak, ini faktor dana. Jadi kombinasi ini menyebabkan ada 4 hal tadi. Yang lahir sebagai manusia, tapi dia kaya raya, berarti dulu dia silanya bagus, dananya juga oke. Ya, maka dia lahir jadi manusia karena silanya, dia berkecukupan karena dananya. Tapi yang menjadi manusia tapi miskin, berarti silanya dulu kurang bagus. Silanya bagus, maaf, silanya bagus, tapi dananya yang kurang. Maka dia karena silanya dia menjadi manusia, dananya pelit, dia menjadi manusia yang kurang. Ya, nah sebaliknya hewan yang hidupnya kaya tadi, ya berkecukupan, itu tuh silanya jelek teman-teman. Maka dia hari ini terlahir kembali tidak menjadi manusia, menjadi hewan. Tapi dia sering berdana dulu, ya kan? Maka dia menjadi hewan yang hidupnya cukup. Emang ada orang seperti itu, Korandi, ya kan? Dia sering berdana tapi silanya jelek. Banyak, ya banyak di lingkungan kita teman-teman. Dia seorang penjudi, pemabuk, tukang selingkuh, klub malam, tapi sering baksos. Kalau baksos nomor 1, sering dia baksos, nggak kecil. Tapi ya itu kerjaannya nipu lah, perjudian bisnis dia, begituan hidupnya. Nah ini calon-calon hewan peliharaan di masa depan. Karena silanya jelek, tapi dananya oke. Ya, jadi jangan jangan bilang tidak ada sangat jelas. Nah, di sisi lain ada juga sudah hewan miskin pula, sudah ngais-ngais sampah, ditendang orang, lintas motor, nggak dapat lagi makanannya. Ini sudah silanya jelek, dananya juga pelit. Itulah calon hewan yang hidupnya susah. Kan jelas, ketika itu saya terhenyak, teman-teman, di usia 13 tahun, mendapat jawaban seperti itu, membuat saya jatuh cinta pada ajaran Buddha, dan tidak pernah berhenti sejak hari itu untuk mempelajari ajaran Buddha. Masuk bolak-balik perpustakaan, bolak-balik berselancar di internet, untuk terus menggali Buddha Dharma. Nah, setelah saya bolak-balik kursus agama Buddha, bolak-balik ini, saya merasa hal ini memang perlu saya bagikan. Ya, karena mungkin tidak semua orang suka masuk perpustakaan, tidak semua orang suka baca buku, tidak semua orang suka diskusi dengan Bante, karena merasa terlalu tinggi, jaraknya jauh gitu ya. Maka saya coba hadir menjadi perantara. Apa yang saya tahu itu yang saya bagikan. Bukan berarti sudah pintar, teman-teman. Tapi minimal apa yang kita tahu kan boleh dong kita bagi-bagi gitu. Masa nggak boleh sih berbagi yang kita tahu? Nggak boleh bilang, oh tunggu sempurna dong, baru kita jadi sharing dhamma. Kalau lu aja belum sempurna kok sharing dhamma. Lah kalau tunggu kita sempurna baru sharing dhamma, teman-teman. Kita mungkin sudah sulit nemu dhamma hari ini. Karena para Bante kita aja belum tentu semuanya sudah suci, teman-teman. Beliau juga masih berlatih, masih berjuang. Kalau tunggu semuanya prinsipnya sama, tunggu suci baru sharing dhamma. Waduh, bisa sulit kita menemukan dhamma, teman-teman. Ya, jadi bukan tunggu suci, tapi ketika kita sembari belajar, sembari berlatih, boleh kok kita berbagi. Apa yang sudah kita punya itu yang kita bagi. Kayak uang lah, kita punya 10.000 kan kita maksimal boleh bagi 10.000, ya kan? Di bawahnya juga boleh. Tapi kan kita nggak mungkin mampu bagi 30.000. Sama, kita punya pengetahuan dhamma baru 10%, berarti kita boleh kok berbagi sampai sebatas 10%. Ya, 7% juga oke. Tapi ya tentu kita belum bisa bagi sampai 50%, karena kita masih perlu belajar. Ya, jadi sambil kita belajar, sambil berbagi terus-menerus, baru usia kita akan terus bertambah mungkin sampai masa tua, teman-teman. Saya pikir ini sungguh luar biasa pengetahuan, prinsip yang dialami oleh narasumber kali ini. Apa sarannya bagi kaum muda atau kaum tua yang mungkin dalam zona nyaman ketika mohon maaf saya seorang guru. Yang penting saya ngajar, pulang, ngajar, pulang begitu ya. Apa sarannya untuk kaum tua dan kaum muda, Mas Randi? Luar biasa ya, Mas Guru ya. Jadi bagi kita semua ya, umat Sang Buddha, murid Sang Buddha, tidak kena usia tua ataupun muda, tentu yang perlu kita lakukan tadi ya, kita mempraktikkan ajaran Guru Agung kita ya. Karena dengan mempraktikkan ajaran Guru Agung kita, sebenarnya kita sudah sekaligus melestarikan ajaran tersebut, sekaligus kita juga sebenarnya sudah menyebarkan. Karena menyebarkan dhamma itu tidak asal hanya melalui teori atau ceramah, juga bisa melalui laku praktik ya. Tapi tentu tidak cukup jika kita hanya berhenti sampai praktis saja. Kita bisa kok berbuat kebajikan yang lebih, yaitu berdhamma dana juga ya. Jadi kita bisa berbagi pesan-pesan dhamma ini melalui segala metode yang ada
ya, sekaligus kita berpraktik juga iya, sekaligus kita belajar lebih banyak supaya kita bisa sharing secara teori juga iya, karena ajaran Buddha juga butuh pandangan benar. Dalam Jalan Mulia Beruas 8, kuncinya ada di pengertian benar. Tanpa pengertian benar, sulit memiliki ucapan, perbuatan, dan konsentrasi sampai yang benar. Ya, mungkin banyak perbuatan baik, tapi belum tentu benar. Karena seandainya kita pun berdana, ataupun kita function, sama-sama 2-3 orang function bersamaan, 2-3 orang berdana pada biku bersamaan, belum tentu kebajikannya, karma baiknya sama. Karena belum tentu cetana atau niatnya sama. Nah, cetana atau niat ini hanya dipahami oleh orang-orang yang belajar Dhamma, bahwa berbuat baik itu perlu cetana, ya, perlu landasan cetana. Bukan cuma sekedar, oh sama-sama 2 juta, kasih ke Bante, pasti karma baiknya sama. Belum tentu. Yang si A mungkin karena sering belajar, dia paham bahwa dia harus punya cetana yang benar. Oh, mendukung kehidupan sangga, melepas kemelekatan. Si B nggak pernah belajar, dia hanya berbuat baik dengan harapan mendapat pujian. Semoga Bante kenal saya, semoga Bante puji saya, semoga kalau saya ke wihara diagung-agungkan. Dengan niat yang berbeda aja, jelas karma baiknya beda. Kok niatnya bisa beda? Karena tadi pemahamannya berbeda. Pemahaman kenapa bisa berbeda? Karena tadi semangat untuk belajarnya itu yang tidak sama. Nah, inilah teman-teman yang harus diwaspadai. Jadi terus kita mengasah diri dalam belajar agar semakin banyak yang bisa kita bagi, karena terkadang praktik perbuatan baik kita saja belum tentu cukup dan belum tentu memenuhi unsur perbuatan benar. Karena perbuatan benar membutuhkan pengertian benar. Pengertian benar datangnya dari belajar Dhamma. Ya, jadi mari kita terus semangat belajar, berlatih, dan berbagi Dhamma hingga usia yang membatasi kita. Terima kasih. Luar biasa. Pemirsa, kalau boleh saya simpulkan sedikit saja bahwasanya untuk belajar Dhamma itu tidak tergantung dari usia. Kan begitu. Jadi kita memang harus punya keinginan di dalam diri kita untuk mempelajari Buddha Dhamma. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kaum senior, artinya kaum tua gitu ya. Tetapi kalau kaum muda memiliki kompetensi untuk memotivasi dirinya, memotivasi orang lain untuk mengembangkan Buddha Dhamma di Nusantara. Terima kasih Mas Randi atas kedatangannya di Bima Nusantara kali ini, dan semoga bermanfaat bagi diri kita dan bagi diri orang lain, bahkan tidak tertutup kemungkinan bermanfaat untuk makhluk-makhluk lain. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen di Humas Pergabi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan, dan saya akhiri dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Guru. Terima kasih semuanya. Mas Randi. Waisak, selamat hari Waisak, selamat hari suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat hari suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Waisak, bersama kita gembira suci Waisak.